Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdurrahman dan masih tetap di channel Abdurrahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang kenapa orang-orang yang sedang mengalami kecemasan sangat sulit sekali ditenangkan. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami kecemasan berlebih atau sedang mengalami cemas, was-was, gelisah, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di-skip biar kalian nanti mengerti, biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman ya. Makanya tonton videonya sampai habis, jangan di-skip. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di subscribe dulu ya, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe. Biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian jangan lupa juga yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ada masanya kita itu sering mengalami kecemasan ya. Sering mengalami kecemasan, was-was, gelisah gitu teman-teman ya. Dan ketika kita mengalami cemas, itu sulit sekali ditenangkan. Nah, itu teman-teman, walaupun misalkan sama dokter, kita pergi ke dokter. Sedang cemas berlebih kan biasanya dominannya begitu ya. Ketika cemas berlebih, kita itu yang rindunya itu ke dokter, ke rumah sakit gitu teman-teman ya. Nah, tetapi ketika ke dokter juga, itu kita itu cemasnya itu tidak hilang. Nah, itu teman-teman ya. Bahkan ketika di rumah juga, ketika cemas berlebih, kemudian orang-orang di sekeliling kita itu mencoba, berusaha, menghimbau sama kita itu untuk menenangkan diri. Cobalah tenang, tidak apa-apa, cobalah tenang, ini nggak akan apa-apa. Itu tetap saja kecemasan itu tidak berkurang. Nah, itu teman-teman ya, bahkan paranormal juga datang gitu teman-teman ya. Kan biasanya suka begitu ya, ketika sakit lama gitu teman-teman ya, dengan durasi yang sangat panjang sekali. Kemudian kalian berobat dengan secara normal itu tidak kunjung membaik. Kemudian akhirnya kita itu lari juga ke paranormal gitu teman-teman. Dan itu merupakan hal yang sangat wajar sebetulnya, karena mengingat kejadian kita atau misalnya gangguan kita itu lama sekali membaiknya. Jadi langkah apapun pasti selalu ditempuh, termasuk ke paranormal juga gitu teman-teman. Itu saya dulu gitu teman-teman ya. Nah, itu nah tetapi kecemasan itu tidak kunjung hilang gitu ya teman-teman ya. Ketika cemas datang itu keringat dingin di tangan itu ya. Keringat dingin, wah pokoknya dadanya itu berdebar gitu teman-teman, dan iramanya itu kurang berirama dengan baik gitu teman-teman ya. Kemudian mata agak buram juga gitu teman-teman ya. Kemudian kita itu gelisah gitu ya. Dan ketika ditenangkan itu sulit sekali ditenangkan. Nah, kenapa bisa seperti itu teman-teman ya?
Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika kita mengalami cemas, teman-teman ya, walaupun orang lain menghimbau kita harus tenang, tetap saja kita tidak tenang, teman-teman. Karena apa? Karena yang kita inginkan bukan himbauan dari orang lain, teman-teman ya. Jujur, pengalaman saya memang seperti itu ya. Bukan himbauan dari orang lain, tetapi yang kita harapkan adalah jawaban dari semua apa yang kita rasakan. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika kelingan hadir nih, kelingan hadir. Kemudian kita berpikir ke yang lain-lain dan akhirnya cemas hadir. Ya, cemas hadir, gelisah, was-was gitu teman-teman ya. Kita jalan, bolak-balik gitu jalan. Kita nggak tenang ya. Kemudian keluarga menyarankan, "Kenapa nih? Nggak tahu nih, ini lagi nggak tenang nih. Karena ini lagi cemas nih." Nah, keluarga itu atau misalkan teman-teman atau saudara yang ada di lingkungan kita itu mencoba untuk menenangkan, mencoba untuk menghimbau ya, memberikan himbauan. Tenang, itu nggak apa-apa, coba tenang, relax. Tetapi jujur ya, ini pengalaman saya, itu nggak ada tenang-tenangnya teman-teman ya. Nah kenapa bisa seperti itu? Karena yang kita butuh itu bukan himbauan, tetapi jawaban apa yang sedang kita rasakan, gitu teman-teman ya. Bahkan ini kejadian dulu, ini pengalaman saya teman-teman ya. Kita flashback dulu pengalaman kejadian saya dulu ya. Saat cemas, gelisah, itu yang dirindukan itu ke dokter teman-teman ya. Dan ketika ke dokter itu justru ketika dokter bilang nggak ada apa-apa, katanya tenang saja, tetap saja cemasnya hadir ya, hadir cemas, was-was. Ini bukan, karena itu bukan jawaban teman-teman ya. Jawaban untuk semua kecemasan itu adalah jawaban ketika apa yang dirasakan gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, sensasinya sangat banyak sekali. Dan biasanya cemas itu hadir karena ada sensasi yang hadir gitu teman-teman ya. Kayak macam dada panas gitu teman-teman ya. Kita menjadi cemas, was-was gitu. Pergi ke dokter nggak ada jawaban gitu ya teman-teman ya. Paling jawabannya baik-baik saja, harus tenang. Katanya kan seperti itu ya. Tetapi yang dibutuhkan itu adalah jawaban yang secara mendetail teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, jiwa penasarannya itu sangat besar teman-teman ya. Jujur, sepengalaman saya memang seperti itu. Jiwa penasarannya itu sangat besar. Ini dada saya nggak nyaman, kenapa ini? Gitu kan teman-teman ya. Nah itu, coba kalau seandainya datang ke suatu pengobatan, ketika cemas hadir ya, datang ke suatu pengobatan, kemudian di suatu pengobatan itu dijelaskan, oh bapak itu sedang mengalami panas dada. Nggak apa-apa pak, itu karena memang asam lambung sedang naik ke bagian tenggorokan, dan kebetulan tenggorokannya itu ada di area dada, dan rasanya dada itu seperti panas, padahal bukan dada yang panas, tetapi cuma tenggorokan aja. Kalau seandainya mendapatkan jawaban seperti itu, akan tenang teman-teman. Karena apa? Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika semua sensasi hadir, salah satu sensasi yang hadir saja itu membuat kita itu bingung. Kenapa lagi dengan saya? Ada apa lagi ini? Nah itu kan teman-teman ya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, kenapa yang sering datang ke sini itu suka membaik, suka sembuh teman-teman ya. Karena saya selalu memberikan jawaban-jawaban dengan memakai logika, dengan logik, dengan sewajarnya gitu teman-teman ya. Walaupun dengan pengalaman saya teman-teman ya, jujur untuk penjelasan saya tentang medis, tentang kesehatan itu saya kurang terlalu detail teman-teman ya, karena saya bukan dokter gitu teman-teman ya. Tetapi saya mencoba memahami ketika dulu saat terkena gangguan asam lambung dan diabetes psikosomatis, ketika dada panas itu, oh iya itu dari asam lambung yang sedang naik. Kenapa asam lambung itu bisa membuat panas? Karena asam lambung itu sifatnya yang pertama tajam, kemudian asam, yang bisa menahan keasaman asam lambung itu cuma lambungnya saja. Ketika keluar dari lambungnya, otomatis semuanya ada reaksinya, termasuk di tenggorokan. Asam lambung naik ke bagian tenggorokan, tenggorokannya tidak akan kuat atau tidak akan bisa menahan keasamannya asam lambung, sehingga pasti ada reaksi. Contohnya hasilnya panas, kan seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya ketika memahami ke sana, kecemasan saya waktu itu hilang dengan sendirinya teman-teman ya. Nah itu. Nah tetapi sialnya kecemasan itu sering datang ya, sering datang ketika ketika sensasi yang lain hadir. Jawaban tentang dada panas sudah terjawab, kemudian sudah kecemasan itu hilang karena sudah terjawab teman-teman ya. Tetapi sialnya cemas itu hadir lagi ketika sensasi yang lain hadir lagi. Nah itu teman-teman, kayak macam dada udah hilang,
Nah, sekarang kalau misalkan perut panas, aduh ini perut panas lagi nih. Kenapa lagi? Kemarin dada, sekarang perut. Dada kemarin karena asam lambung, sekarang perut lagi terasa panas. Kenapa bisa seperti itu? Akhirnya belum mengerti, akhirnya cemas lagi. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya teman-teman ya. Karena untuk sensasi dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis itu sangat banyak sekali ya teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang dari ujung rambut sampai ujung kaki, kita itu terpengaruh teman-teman ya, kena akibatnya gitu teman-teman ya, termasuk di bagian perut ya. Perut terasa panas. Kenapa bisa panas? Kan akhirnya cemas lagi, was-was lagi. Tetapi berbeda ketika paham, oh ini perut terasa panas, mungkin karena asam lambungnya sedang tidak normal. Yang namanya asam lambung tidak normal itu bisa saja kapasitasnya yang bertambah atau nilai keasamannya yang bertambah, semakin asam. Nah itu teman-teman, sehingga wajar kalau seandainya perutnya itu terasa panas gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, dan ketika mendapatkan jawaban seperti itu, oh iya itu dari panas dalam karena asam lambungnya tidak normal. Akhirnya kecemasannya itu hilang dengan sendirinya. Nah itu teman-teman, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika mengalami cemas, sulit ditenangkan itu karena tidak butuh himbauan, tidak butuh arahan teman-teman ya, tetapi butuhnya adalah jawaban dengan apa yang sedang dirasakannya. Nah itu teman-teman ya, telinga berdenging nih. Ini pengalaman saya dulu ya, sampai dulu itu periksa ke THT teman-teman ya. Ini kuping itu berdenging ya, berdenging, kadang bergemuruh gitu teman-teman ya. Kadang jadi bingung ya waktu itu ya. Kadang gemuruh, terasa gemuruh gitu pendengaran tuh. Kadang tiba-tiba lagi nyantai begini, kadang berdenging gitu teman-teman ya. Dan itu ketika belum paham, berpikirnya itu selalu kemana-mana ya. Waduh ini nih, jangan-jangan pendengaran saya mulai terganggu. Waduh jangan-jangan nanti kalau misalnya menjadi tuli bagaimana nanti, dan sebagainya teman-teman. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika ada sensasi sedikit saja gitu teman-teman ya, itu imajinasinya itu semakin jauh ya, terlalu jauh gitu, berandai-andainya itu terlalu jauh. Nah itu teman-teman, sehingga itu bisa melahirkan kecemasan. Nah berbeda ketika mendapatkan jawaban, kita itu menjadi tenang dengan sendirinya teman-teman ya. Oh iya, ternyata telinga berdenging itu karena aliran darah kurang lancar. Bisa saja, atau misalkan bisa karena aliran oksigennya kurang lancar. Nah, kenapa bisa seperti itu? Mungkin karena kitanya kurang olahraga. Kenapa kita kurang olahraga? Mungkin karena kitanya selalu mengalami ketakutan, mau ngapa-ngapain serba takut, akhirnya olahraganya tidak ada, dan akhirnya terlalu banyak berdiam diri di rumah, sering rebahan. Karena untuk duduk-duduk di rumah, rebahan itu paling nyaman. Dan ternyata kejadian itu justru mencelakai kita teman-teman ya. Akhirnya aliran darah dan oksigen tidak lancar, akhirnya kupingnya berdenging, dan akhirnya kita itu menjadi was-was lagi, menjadi gelisah lagi, karena berpikirnya selalu yang aneh-aneh. Nah itu teman-teman, nah ketika mendapatkan jawaban seperti itu, kita menjadi tenang lagi. Oh iya, itu karena memang aliran darah kurang lancar, aliran oksigen kurang lancar, karena kitanya kurang olahraga. Jadi ketika mendapatkan jawaban seperti itu, kita menjadi tenang lagi. Nah itu teman-teman ya, jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika sedang mengalami kecemasan itu sangat butuh sekali jawaban teman-teman ya, bukan himbauan gitu teman-teman ya. Akan terasa percuma juga kalau seandainya pergi ke hipnoterapi teman-teman ya. Ketika pergi ke hipnoterapi, kan di hipnoterapi itu selalu diusahakan kita tuh supaya tenang, diberikan audio relaksasi, kan seperti itu ya. Nah tetapi ketika pulang itu tetap saja kita itu suka cemas, itu suka hadir karena rasa tidak nyaman itu setiap hari kita kunjungi ya, setiap hari kita rasakan. Jadi yang namanya rasa tidak nyaman itu sering bertamu ya ke rumah kita ya, ke tubuh kita itu sering bertamu setiap hari. Jadi ketika nyantai gini kita ngobrol, itu yang namanya rasa tidak nyaman, kalau seandainya berbentuk gitu ya, ingin rasanya saya tinju gitu teman-teman dulu sebelum saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, karena mengganggu sekali ya ketika ngobrol nyantai gitu ya teman-teman, kemudian berkumpul sama keluarga, ada teman-teman juga gitu teman-teman, bahkan sedang tertawa gitu teman-teman ya, tetapi rasa cemas itu hadir ya, hadir, rasa tidak nyaman itu hadir. Dan ketika rasa tidak nyaman itu hadir, cemas pasti hadir lagi teman-teman ya. Nah itu bahkan ketika kita mulai paham juga,
kita mulai paham nih dengan yang namanya si asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi walaupun sudah paham, ketika sensasi hadir itu blank semuanya teman-teman ya. Jujur pengalaman saya seperti itu. Tetapi itu sebetulnya bisa ditangani kalau seandainya kita dibiasakan memahami, kemudian bisa menerima juga. Nah itu teman-teman ya. Jadi ketika sensasi hadir itu semuanya serba tidak nyaman, cemas hadir lagi. Nah itu teman-teman. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, itulah kita dituntut untuk sabar menjalani, kemudian memahami, kemudian harus bisa menerima bahwa asam lambung dan anxiety psikosomatis yang sedang diderita itu berbeda dengan gangguan yang lain. Sekarang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis rasanya seperti apa? Inilah rasanya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi kalian gak usah khawatirkan bahwa semuanya itu tidak berbahaya. Cuman rasanya saja seperti bahaya. Nah itu teman-teman ya. Seperti bahaya gimana teman-teman ya? Soalnya setiap sensasi yang hadir itu, rasa tidak nyamannya itu berlebih semuanya ya. Kita mendapatkan rasa tidak nyaman gitu di perasaan, kemudian di tubuh juga gitu teman-teman ya. Dulu pernah mengalami gitu teman-teman, sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mengalami perasaan tidak enak, tidak nyaman, pernah mengalami. Cuman durasi dan kapasitasnya nggak terlalu besar. Nah sekarang saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, rasa tidak nyaman di perasaannya itu sangat besar sekali teman-teman ya. Sangat besar sekali, dan itu menjadi ketakutan tersendiri teman-teman ya. Karena yang namanya perasaan tidak nyaman itu seolah-olah kita itu seperti teman-teman ya, seperti mau mati gitu teman-teman ya. Nah itu pengalaman saya dulu. Jadi ketika ada rasa tidak nyaman yang sangat besar itu, kemudian ditambah lagi ada rasa cemas, seolah-olah kita itu seperti mau mati. Padahal tidak teman-teman ya, tidak sama sekali. Semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis memang seperti itu. Ketika hadir pasti seperti mau mati, padahal tidak teman-teman ya. Nah kalau misal kalian pengen memastikan bahwa semua sensasi yang hadir itu tidak membuat mati, tinggal menyadari saja sih sebetulnya ya. Apakah sampai detik ini kalian masih hidup? Nah itu teman-teman ya. Kalau seandainya masih hidup, syukuri saja itu teman-teman ya. Dan kemudian itu menjadi patokan buat kalian. Oh iya, ternyata semua sensasi dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak berbahaya. Hanya mengganggu saja. Mengganggu terhadap apa? Terhadap kualitas hidup kalian menjadi kurang produktif. Mau produktif gimana? Semuanya serba takut, semuanya serba tidak nyaman. Jangankan untuk melakukan hal yang sangat besar, mempunyai karya, untuk jalan-jalan saja kalian tidak teman-teman ya. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Jadi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus bisa memahami bahwa inilah rasanya gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Tetapi semuanya tidak berbahaya, hanya mengganggu saja. Nah tetapi Pak, bagaimana ini supaya tidak mengganggu lagi? Pertama meyakini dulu ya bahwa gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis bakalan membaik. Kemudian memahami apa yang terjadi, dan ketika memahami kemudian punya metodenya, lakukan saja teman-teman ya. Karena lebih dominan di gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu di mental teman-teman. Dan ketika mental yang terganggu itu menjadi turun, harus ditaikan lagi. Dan cara menaikannya itu, kita itu harus membiasakan diri ya, melakukan aktivitas seperti biasa saja. Melakukan aktivitas seperti biasa saja, cuman perbedaannya aktivitasnya itu jangan ada yang beban pikiran. Karena apa? Karena kita itu terganggu pikirannya. Harus dihilangkan pemikiran-pemikirannya, harus dibenahi pemikirannya. Nah makanya fix untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, pemikirannya itu harus yang bahagia teman-teman ya. Sepengalaman saya memang seperti itu. Jadi obatnya sempurna, bukan sempurna ya, simple ya. Obatnya itu simple teman-teman ya, cuman dibahagia teman-teman ya. Jujur ya, untuk kebahagiaan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, jangankan untuk tertawa besar ya, senyum aja sulit teman-teman ya. Kadang ada orang lalu lalang, Pak lagi ngapain? Karena malas ngomong ya. Kemudian ada orang senyum, Pak kita cuma gitu aja teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya. Kadang orang yang belum mengenal kita, kemudian belum mengenal sakit kita itu, kadang orang itu menilai kita itu orang sombong lah gitu teman-teman ya. Karena kalau bisa dilihat dari penampilan ya kayak macam orang sehat teman-teman itu, tapi yang dirasakan itu sangat besar ya. Makanya kalau misalnya orang yang belum tahu kalau seandainya kita sedang sakit, itu pasti banyak mengatain kita ini sombong. Nah seperti itu teman-teman ya. Jujur pengalaman saya juga dulu begitulah. Saya itu kan orangnya itu
cuek, kemudian sering guyon, kemudian pemarah juga teman-teman ya. Saya itu orangnya itu arogan ya. Dulu saat sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, mudah marah, arogan juga teman-teman. Maaf ya, itu aib sih sebetulnya ya, tetapi saya ceritakan di sini biar itu menjadi patokan buat kalian lah. Jadi ketika sifat jelek saya itu orang-orang sudah tahu ketika sebelum terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan saat terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, saya itu menjadi pendiam orangnya. Pendiam, pemurung gitu teman-teman ya, jarang tersenyum, tidak marah-marah gitu teman-teman ya, karena sering merasakan tentang sensasi ya. Sering merasakan tentang sensasi. Dan orang-orang yang tidak tahu sakitnya kita, taunya kita itu cuman jadi pendiam gitu teman-teman ya, itu orang akan salah menilai teman-teman ya. Wah, ini si Pak Guru nih sekarang sudah istiqomah, sekarang udah baik nih, padahal itu sedang merasakan sakit teman-teman ya. Nah itu jadi bukan istiqomah ya, tetapi saya itu sedang merasakan sakit, sedang mengalami kebingungan apa yang terjadi dalam diri saya. Nah itu teman-teman, karena ketika dulu sebelum terkena gangguan asam lambung, saya itu arogan, pemarah, sering guyon juga, kemudian sering jahil juga. Nah tetapi saat terkena gangguan asam itu berbalik semuanya ya. Jadi sifat-sifat saya itu berbalik semuanya, menjadi pendiam, pemurung gitu teman-teman ya, jarang bicara gitu teman-teman ya. Dan kalau orang-orang yang belum mengenal saya ketika sakit, wajar sih, makanya kalau misalnya orang menilai lain gitu teman-teman ya. Wah, ini sedang istiqomah nih, sudah istiqomah, sekarang udah baik katanya gitu ya. Jarang keluar juga gitu. Jarang keluar padahal masih besar ketakutannya. Jarang ngomong juga, jarang marah-marah. Justru lagi bingung gitu ya. Bingung menghadapi apa ini yang sedang terjadi. Nah itu teman-teman ya, suka salah menilai. Nah itu teman-teman, tetapi tenang saja teman-teman ya. Apa yang kalian rasakan saat ini sebetulnya bakalan membaik. Karena memang bakalan membaik ya. Jujur, ini pengalaman saya ya, karena saya juga tidak menangani gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ini tidak memakai obat, tidak memakai herbal, hanya metode saja. Metodenya menjaga 3P, kemudian gimana caranya supaya pikiran dan hati kita itu senang. Cuman itu saja sih sebetulnya ya. Makanya saya itu tidak menjual obat, tidak menjual herbal, karena bingung saya juga ya. Kalau misalnya menjual obat, karena tidak diobatin juga bakalan membaik. Tidak menjual herbal, karena kalau tidak di herbal juga kalian bakalan membaik. Makanya saya tidak menjual obat, tidak menjual herbal teman-teman ya. Jujur, kalian hanya butuh pemahaman saja tentang gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis, dan sebetulnya tanpa diapa-apain juga asam lambung dan anxiety psikosomatis yang kalian derita itu bakalan membaik, bakalan sembuh total teman-teman ya. Nah itu, nah makanya banyak sekali ya orang-orang yang bertanya, Pak bener nih kalau asam lambung yang saya derita ini, kecemasan yang saya derita ini, kalau seandainya tidak diapa-apain bakalan membaik? Bakalan membaik teman-teman ya. Cuman perbedaannya saya selalu bilang ya, perbedaannya itu ada dua. Kalau seandainya kalian memakai metode yaitu menjaga 3P, kemudian melakukan pelatihannya, menjaga olahraganya juga, itu akan lebih cepat. Berbeda ketika kalian tidak diapa-apain, bakalan membaik, cuman durasinya agak lama. Cuman seperti itu saja sih sebetulnya. Nah itu teman-teman, makanya pagi saja ke sana. Nah itu teman-teman, video dari saya tentang kenapa orang-orang yang sedang cemas sangat sulit sekali ditenangkan. Jadi untuk orang-orang yang sedang mengalami kecemasan, bukan butuh himbauan, bukan butuh pengertian, tetapi butuh jawaban apa yang sedang dirasakannya. Karena setiap sensasi yang hadir, kita itu selalu dicemaskan, dan kita itu butuh jawaban. Sakit kepala, kita menjadi cemas lagi. Dan ketika dihimbau sama orang lain, tolong tenang, tidak akan tenang. Karena butuhnya jawaban, kenapa ini sakit kepala. Nah itu teman-teman, kemudian agak kelayangan. Nah, bukan butuh himbauan, tenang, tidak seperti itu. Karena tidak akan membuat tenang teman-teman, tetapi butuh jawaban. Kenapa ini saya kelayangan? Ketika dijawab kelayangan itu dari ini, dia pasti akan mengerti, dan itu akan tenang dengan sendirinya karena jawabannya sudah terjawab, pertanyaannya sudah terjawab. Rata-rata seperti itu, sepengalaman saya memang seperti itu. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman, video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi wasilah buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa, sebelum saya akhiri, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu, semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi,
cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, bahagianya, dan sebagainya tentang yang dulu. Semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman ya. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Santikan video teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.